Ya, selamat selamat pagi, Bu Teri. Selamat pagi Bu Iin, Iya, apa kabarnya Ibu hari ini? masih bersemangat Bu karena masih pagi. Uh, Iya, luar biasa. Sudah bersemangat. Kita terima tadi kasih. sudah supervisi ya. Luar biasa nih Ibu nih semangatnya. Ya, Iya. terima kasih. Ibu, Ya, untuk tadi pembelajaran kelas berapa ya Bu ya yang diajarkan? kelas 6 Bu. Nah, Kebetulan kelas 6A. oh iya, 6A. Iya, Ya, iya. Makanya sudah besar-besar ya. Kemudian iya. materinya, Bu, tadi apa ya? Materinya adalah tentang tentang Hmm. pengenalan bagian-bagian tumbuhan Bu. Mereview lagi Oh, pelajaran mereka di kelas-kelas sebelumnya. oh iya. Berarti masuk ke sains ya? Atau kalau Masuk ke IPAS Bu, Pak? ilmu pengetahuan dan sosial. Oh, IPS. IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oh iya, kalau di SD IPAS ya. IPAS, Ya, ya saya karena kan kan kelas ya. kan kita sekarang sudah melaksanakan Kelas. IKM Bu, Oh iya, punya luar biasa, implementasi betul, kurikulum betul. merdeka. Jadi Mm-mm. yang sebelumnya IPA dan IPS terpisah, kemudian dijadikan satu jadi IPAS. Iya, berarti multi talent ya, gurunya luar biasa. Terima kasih Bu. Iya. Ibu Oke, Kemseknya Ibu. dari SMP. Iya, saya kan baru 2 hari di sini, jadi saya masih belajar ya. Ya Baik Bu, Ibu, baik Ibu, dalam tujuan pembelajaran, apakah Ibu bisa menceritakan sedikit apa tujuan pembelajaran yang Ibu tentukan dalam pembelajaran tadi? ya jadi begini Bu, tujuan pembelajaran saya sebenarnya mau mengetahui tingkat pemahaman siswa, apakah mereka masih mengingat kembali materi-materi sebelumnya sebelum saya masuk ke materi yang baru. Hmm. Begitu Bu, jadi saya mau melihat pemahaman siswa sampai di mana pencapaian materi mereka sebelum saya memasuki ke materi yang baru di kelas 6 ini. Oh iya, oke ya. Kemudian Ibu bisa ceritakan bagaimana profil murid yang Ibu hadapi tadi. Kemudian kebutuhan mereka itu seperti apa? Apakah berhasil dipetakan? Dan bagaimana Ibu merespon kebutuhan belajar tersebut? Oh, baik Bu, terima kasih. Jadi begini Bu, kan ini mengawali tahun ajar yang baru. Jadi saya tadi melakukan yang namanya tes diagnosis kognitif dan non kognitif. Di sana saya bisa memetakan gaya belajar siswa, kemudian minat siswa, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswa ini. Nah, dari sana saya melihat bahwa mereka ada siswa yang saya petakan gaya belajarnya itu sebagian besar adalah audio visual, Ya, yang kinestetik itu sedikit, mm, sedangkan audio dan audio visual itu besar, ya, sangat besar persentasenya. mm, Begitu Bu. Kemudian untuk minatnya ternyata mungkin karena mereka sudah kelas 6 ya Bu, mm, apa namanya, sepertinya mereka agak kesannya meremehkan atau menganggap mudah apa yang sudah mereka pelajari. Jadi kesannya sih mereka asal-asalan begitu Bu, kalau yang saya tangkap ya dari ya, hasil kognitif dan non kognitif tadi. mm, ya, ya, ya. Berarti nanti ada eh, apa sih, untuk Ibu itu ada rancangan ya yang akan disiapkan untuk hasil dari tadi, berarti dipetakan itu ada rancangan lagi ya ke depannya nih. Oh, iya Bu, benar Bu. Saya mau merancang sebuah pendekatan atau pembelajaran, metode pembelajaran yang membuat siswa yang kan beragam macamnya Bu, ada yang aktif, ada yang tidak aktif, kemudian ada yang pasif, ada yang ya yang aktif tadi. Saya mau merancang pembelajaran yang akhirnya mereka semua bisa secara aktif di pembelajaran saya Bu. Oh iya, betul. Siap, siap.
Bagus nih. Kemudian Bu, menurut Ibu, lingkungan belajar seperti apa nih yang akan dirancang nih nanti? Dan alasannya juga Oh bisa ya, diceritakan? jadi karena di lingkungan belajar yang akan saya terapkan itu adalah membuat mereka merasa nyaman di kelas terlebih dahulu, Bu. Ya, Artinya mereka bisa melaksanakan pembelajaran tidak secara kaku yang mendengarkan saya menjelaskan, tetapi saya akan membuat lingkungan belajar yang mereka aktif menyuarakan ide dan saran mereka. jadi Termasuk berinteraksi nanti itu ya, saling interaktif ya, ya, saling ya, berinteraksi. jadi ya benar Bu, kata Ibu, saya membuat metode pembelajaran yang interaktif. Interaktif, Jadinya betul. untuk Hmm. siswa-siswa yang tidak bisa istilahnya tidak bisa mengeluarkan pendapat secara spontan, nanti saya pancing sehingga mereka bisa berbicara secara Wah, aktif. biasa ini idenya Bu Terry ya. Saya cukup apresiasi sekali. Semangat Bu Terry ini ya. Baik Iya, Ibu, iya. selanjutnya kira-kira ada kendala nggak Bu selama atau dalam merancang atau pernah yang terjadi di kelas dalam menerapkan tadi ya ide tadi itu? Kira-kira apa saja kendalanya Ibu? Iya Bu, begini Bu, saya ada kendala beberapa siswa yang saya sudah melakukan beberapa pendekatan, tetapi tetap tidak me me saya melihatnya tidak ada perubahan. Anak tersebut tidak aktif atau pasif, kalau ditanya tidak menjawab. Ketika apa namanya, ketika saya minta, "Apakah, kalian bisa ini?" Ketika saya tanya mereka diam saja. Nah, ini saya sedang, apa namanya, sedang mencari-cari apa penyebab mereka melakukan hal itu, Bu, atau melakukan sikap mereka seperti itu, Bu. Iya. Untuk pendekatan, Ibu sudah berusaha mencoba ke setiap individu untuk mengenal karakter ya, biasanya kemudian background anak tersebut. Itu Oh pernah iya, nggak Ibu? Bu. Oh Heeh, iya, Bu. Jadi saya melakukan yang namanya diagnosis non kognitif. Jadi saya ya, melihat latar belakangnya seperti apa, bagaimana dia belajar di rumah, apakah didampingi atau tidak, kemudian dia sukanya dengan belajar yang seperti apa. Tetapi sepertinya memang saya harus melakukannya pendekatannya pelan-pelan, Bu. oh iya, Mungkin ya, Bu, ya, apa karena saya tidak pernah mengajar mereka, akhirnya mereka kurang terbuka terhadap saya. iya, mm, Itu beberapa kendala yang saya hadapi ketika di awal tahun ajar ini, Bu. iya. Berarti butuh waktu ya untuk mengenal, karena kan Ibu baru masuk kelas ini. Iya, betul. Ya benar, Bu. Hmm, baik Ibu, lalu bagaimana kira-kira mengelola kelas Ibu tersebut agar lebih efektif gitu Ibu? Nah, Ada iya, Bu. cara-cara. Oh, Tadi iya, kan Bu, sudah ya bahas tentang pembelajaran interaktif, kemudian iya. apalagi yang dari alami misalnya yang bisa dijadikan solusi juga buat kendala-kendala tadi. Kayaknya ini deh, Bu, kan untuk beberapa siswa ini yang kesannya pasif ya, Bu. Mungkin saya nanti akan bertemu dengan orang tuanya mungkin ya, Bu, ya. Boleh nggak ya, Bu, seperti itu, Bu? Betul. Iya betul itu Untuk betul. jadi bisa menjalin komunikasi dengan mereka, saya bisa tahu lebih lanjut. Kalau yang sebelumnya kan saya hanya melihat dari catatan mereka. Mungkin setelah saya berkomunikasi dengan orang tuanya, kemudian berkomunikasi dengan dia juga, mungkin dia mulai terbuka dengan saya. Iya iya. Bagaimana Bu kalau saya seperti itu ya? Oh ya Boleh itu ya Bu ya? cukup menjadi tahapan solusi bagi kita dan apakah Ibu Terry mau saya dukung juga untuk sama-sama gitu ya kita Boleh Bu, menyelesaikan boleh Bu, boleh ya, Bu. Jadi Ibu mungkin saya minta tolong, Ibu, bikin surat. apa namanya, bisa membuatkan surat atau nanti ketika saya panggil orang tuanya boleh mendampingi saya, bisa ngarahin, siapa tahu pada saat itu mungkin komunikasi antar saya sama orang tua tidak terjalin, Ibu bisa menjadi jembatannya Bu. Kalau memang boleh Bu melibatkan Ibu.
Siap, siap. Saya kalau ada waktu selalu untuk guru-guru kami di sekolah, ya saya fokuskan apalagi untuk hal-hal yang berpihak kepada murid ya agar sekolah kita juga berkualitas Bu Teri. Apalagi Bu Teri ini cukup guru yang berpotensi ya, baik apalagi sudah ikut CGP. Insya Allah saya sangat sekali Bu Teri ini jadi sampel di sekolah kami. Gitu Bunda. Siap, nanti kita sama-sama ya Bu Teri. Terima kasih Bu, terima kasih juga atas pujiannya Bu. Ya, Jadi nanti mungkin selama saya juga dalam menjalani CGP ini membutuhkan dukungan ya. Ibu juga, masukan-masukan dari Ibu, saran-saran dari Ibu. Iya. Bu, Oke, siap, eh, siap. saya yakin Bu Mm. bahwa ketika Ibu mendukung saya bisa mengatasi kendala-kendala Meningkatkan tersebut. kualitas. Meningkatkan kualitas yang ada juga ya, Bunda. Dan juga Bagus. bisa meningkatkan kualitas bermulai dari kelas saya. Mungkin bisa sekolah ini akhirnya bisa meningkatkan kualitasnya. Begitu, Bu. Itu tujuannya. Iya. Ya. Baik, Ibu Teri, terima kasih banyak atas komunikasinya antar kita berdua hari ini. Bagian-bagian yang penting akan saya jadikan note untuk saya sebagai pimpinan di sekolah dan Bu Teri juga harus semangat mengembangkan lagi kompetensinya ya untuk salah satunya pelayanan kepada murid kita di sekolah agar kualitas sekolah kita semakin baik lagi. Terima Oh, kasih banyak baik, Bu Bu. Teri. Bu, Mohon maaf sebentar, ganggu Bu. waktu. Iya, Baik, siap-siap Bu, gimana? Hmm, sebentar, Bu. Kalau ya, begitu, waktu yang tepat saya bertemu dengan orang tua iya. bagaimana baiknya, Bu? Oh iya, kapan Ya, nih kira-kira bagaimana? nih? Nanti kan mau ada PTS ya, Bun. Nah, setelah Iya, habis PTS ya bisa ya sambil memberikan itu ya mungkin. Gimana Bu Teri kira-kira? baik, Bu. Saya akan menjalankannya secepat-cepatnya, Ya, terlebih dengan yang siswa terlebih dahulu, Bu. Saya akan ya, menjalankan rencana-rencana saya dalam waktu dekat. ya, Dan kalau bertemu dengan orang tua nanti, setelah PTS ya, Bu, ya. ya. Siap kami dampingi. Baik, Ya, terima kasih ya, bisa. Bu. Oh iya, terima kasih udah diingatkan. Iya, Bu. Terima kasih Bu Teri. Sama-sama, Cuma Bu. Terima saya kasih juga atas ada pendampingannya, Bu. mohon maaf Ya, di kata-kata yang tidak baik. Intinya saya terus memotivasi Ibu Teri menjadi guru yang berkualitas. Terima kasih banyak. Selamat siang. sama-sama, Bu. Terima Ya, kasih. Yeay, keren. Ya, wah, bagus sekali ini antara coach sama coachy. Tadi sesuai dengan alurnya ya, ada alur Tirta. Tapi yang terakhir kayaknya kurang tanggung jawabnya ya, tadi diingatkan oleh Bu Teri tuh. Oh iya Bu, iya. Kapan kita akan melaksanakan apa tuh tadi rapat wali iya. murid ya Bu ya? Lupa. Nah, itu kesimpulannya itu udah diingatkan Saking kapan terkesima dengan Bu Teri yang kualitas. iya yang Iya. kualitas. Jangan, Oke. kita semua mau bikinnya bagus tahu nggak? Biar kita semua bagus nih satu grup Iya, ini. keren banget Iya, tau Bu alhamdulillah. beneran. Amin. Hmm. Kayak udah jadi capsek beneran ya, lo tuh sama guru profesional tuh. Capseknya juga Masa? profesional. Terus ya, Masalahnya, saya kan di supervisi nggak sejauh ini pertanyaannya. Jadi baru iya. sekarang nih pertanyaannya Jadi detail. tantangan ya buat kita Enak jadi ya pengalaman ditanya kayak juga gini ini. ya, seru. Nggak Benar. Jadi menjudge ya. pengalaman. Tadi Ibu kurang nih tahapannya ini, pokoknya enak banget ya tadi. Iya, iya. Terus Bu, Terus masukannya aspeknya apa masukannya? Yuk. ya Hmm. aspek dan strategi pengembangan tadi sudah ada ya, manajemen kelasnya ada, terus perencanaannya ada, menciptakan lingkungan belajarnya ada, terus tantangan serta kendalanya juga tadi saya catat ada. Terus rencana tindak lanjutnya tadi ada ya, berkomunikasi dengan orang tua. Hanya ada beberapa catatan Bapak Ibu, Ibu-ibu. Tadi ini sebenarnya isi Bu Capsek ini sudah memuji Bu Teri, tapi masih ada kata cukup gitu. Padahal harusnya sudah baik gitu. Misalnya Bu Teri ini cukup guru yang cukup baik gitu dalam menerapkan bla 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 bla. Harusnya kata itu kalau menurut aku ya Bu. Kalau Iya, menurut aku penilaiannya katanya diganti kata cukup itu dengan baik atau sangat baik. Padahal kan tadi maksudnya Bu Iin itu mungkin sudah baik, Sudah tapi baik, iya. iya, baik banget. sudah Tapi cukup dibikinnya baik. Pokoknya iya. ya ada 2 Nanti aku kalimat yang les. digunakan Iya, les cukup. sama Novita ya, les bahasa ya. Enggak, Bu, Pak Husen ini mah ranahnya. Terus sama tadi
ya bagusnya sih Kepsek memberikan arahan dan Mhm. support dalam memenuhi kebutuhan dari guru tersebut gitu. Sekian Bu, aku udah gitu aja penilaiannya. Keren Good, pokoknya Mak. Pak Tapi Husen, tadi ada satu judgement dari Ibu apa? Kepsek. Dia apa ya tadi bilang, Iya, tadi saya sudah kasih tanda cross. iya ada satu judgement, maka tapi aku lupa dia pas ngomong di mana, Yang pokoknya di mana? ada Iya. Oh ya, judgement. ada ya? Apa ya? Mhm. Jadi kayak menyarankan harusnya kan yang memberikan yang Yang nyari keluar solusi dari itu si si Bu Teri Dari ya? saya. Iya. tapi Bu In itu menyarankan Tapi PTS kemudian undangan ditutupi undangan kok. ya. Ditutupi sama Bu Iin dengan mengulang lagi. Benar kan iya ya Bu iya Teri begitu kan? Iya Apa itu begitu. bisa iya nggak sih maksudnya seperti itu? pas Iya, ada ngasih jalan, makanya saya langsung kasih tanda, pakai cross. oh yang itu yang abis PTS gitu ya tadi ya kali undangannya apa gitu. Ya, giliran ya. Ya. Nah, Oh iya, Oh, jangan giliran Pak Husen. Oke, silakan silakan. Baik Bu Teri dan Bu Iin, tadi saya sedikit menyimak tentang apa ya coaching berdua ini ya, kelas sekolah dengan guru sangat bagus sekali Bu. Tujuan pembelajarannya disebutkan, keluhan apa keluhan Kendala. pembelajaran, kendala. ya kendala serta kebutuhan belajar murid sudah dipetakan dan sudah juga merespon dari kekurangan murid tersebut. Terus lingkungan belajarnya sudah dirancang ya dengan sebaik mungkin, yaitu menggunakan desain-desain yang nanti akan lebih katakanlah akan lebih memotivasi ya untuk menunjukkan kreativitas siswa. Yang berikutnya manajemennya sudah diterapkan juga, yaitu tentang pengelolaan kelas. Cuman di sini saja menurut saya pengelolaan kelas ini yang lebih efektif itu lebih ditingkatkan. Yang berikutnya menilai murid sungguh sangat relevan sekali. Bagaimana cara Ibu Teri ini dan untuk menilai murid tersebut. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pagi Pak Husen, apa kabar? Alhamdulillah Ibu, baik. Gimana nih? Sepertinya beberapa hari ini saya jarang lihat Pak Husen nih ya. Sepertinya Pak Husen ini sibuk banget ya Pak. Tidak terlalu sibuk Bu, cuman ada tugas tambahan saja dan mendapatkan tugas tambahan sehingga saya harus berangkat ke tempat tersebut. Oh, Bapak punya banyak tugas tambahan. Nah, saya mau tahu nih Pak, tugas tambahannya apa aja sih Pak? Soalnya kemarin-kemarin Bapak ini nih, saya lihat rapat Bapak tidak ada. Terus Bapak kepala sekolah juga mencari-cari Pak Husen. Pak Husen nih sekarang jarang masuk, jarang mengikuti rapat. Nah, saya nggak tahu nih Bapak coba ceritakan tugas tambahannya Bapak apa saja, apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Sebenarnya gini, kemarin kan surat perintah tugasnya itu kan dari Dinas Pendidikan, cuman belum konsultasi kepada pihak sekolah, sehingga saya belum konsultasi kepala sekolah. Saya langsung berangkat ke tempat tersebut, pelatihan tersebut. Di hari berikutnya baru saya menyampaikan surat dari perintah tugas itu dari Dinas ke kepala sekolah. Seperti itu. Oh begitu ya Pak. Jadi surat tersebut langsung dari dinas dan Bapak belum menyampaikan itu ke kepala sekolah ya Pak ya, karena memang mungkin waktunya kali ya Pak yang terlalu terlalu mepet kali ya Pak ya. Jadi Bapak menyampaikan suratnya menyusul saja begitu ya Pak? Ya terkadang seperti ini juga permasalahannya. Dari
SKPD itu atau instansi itu ya setiap sekolah terkadang bisa masuk grup ke dinas pendidikan dan ada juga yang lambat untuk masuk grup. Nah, kebetulan saya yang paling lambat untuk masuk grup dinas pendidikan tersebut. Itu sehingga informasi yang saya dapat itu menjadi hambatan bagi saya dan berikutnya juga akan terjadi miskomunikasi antara saya dengan kepala sekolah gitu. Oh gitu, jadi ada miskomunikasi nih ya antara dinas, kemudian Bapak yang terlambat datang masuk join ke grup tersebut, begitu juga dengan kepala sekolah. Ya. Iya, tapi kemudian kira-kira nih Pak, nanti kalau misalnya Bapak mendapatkan situasi dan kondisi yang seperti itu, kira-kira solusi apa sih yang bisa dapat Bapak lakukan sehingga biar tidak ada miskonsepsi lagi nih dengan Bapak dinas dengan kepala sekolah? Jadi Bapak juga bisa menjalankan diklatnya dengan baik dan dan diketahui serta disetujui oleh pihak sekolah, dinas juga mengetahui itu semua. Gimana Pak menurut Bapak? Yang pertama yang saya akan lakukan adalah satu manajemen diri terhadap apa yang saya sudah lakukan. Kedepannya ya mungkin saya akan lebih proaktif lagi dan cari informasi-informasi yang memang nanti ada kegiatan tersebut ya. Sehingga saya akan mengikuti hal yang memang sudah menjadi jadwal dan mengikuti juga kegiatan yang baru terjadwal. Mungkin seperti itu. Gitu ya Pak ya. Iya, benar-benar. Kemudian, nah menurut Bapak nih, bagaimana kan Bapak setiap pelatihan kayak gitu kan dapat materi. Nah, menurut Bapak nih gimana sih caranya agar setelah pulang dari pelatihan ini sekolah tuh tahu, kan tadi sudah Bapak paparkan ya dengan manajemen diri, lebih proaktif dalam grup atau yang lainnya mengikuti pelatihan. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana cara Bapak agar teman-teman di sekolah itu termasuk juga kepala sekolah menerima dengan baik materi apa saja yang Bapak pelajari pada saat pelatihan kemarin. Seperti itu, Pak. Mungkin yang pertama adalah saya berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah bahwa hasil yang diterima itu ternyata sangat berpengaruh baik itu dalam proses pembelajaran, sarana prasarananya atau pengembangan diri bagi guru yang lain gitu. Itu saja juga. Berikutnya juga ketika saya sudah selesai mengikuti kegiatan tersebut, mungkin alangkah baiknya saya memaparkan secara keseluruhan gitu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Memaparkan secara keseluruhan di sini dalam arti yang mendengarkan penjelasan pemaparan Bapak adalah guru-guru di sekolah ya, Pak ya? Semua elemen sekolah karena memang nanti akan terkait dampak kebutuhan untuk kepala sekolah, dampak kebutuhan untuk guru, dampak kebutuhan juga untuk siswa, dan plus juga dengan dampak daripada sarana prasarana yang akan digunakan oleh seluruh elemen sekolah. Oh gitu, oke. Berarti untuk seluruh warga, berarti Bapak bisa mensosialisasikan apa yang Bapak dapat dari pelatihan Bapak kemarin gitu ya Pak ya? Nah, karena di sini ada penitik tekanannya adalah satu perencanaannya, yang kedua tentang nanti pemanfaatannya. Kalau Baik. pemanfaatan ini tidak sama-sama, baik itu guru, kepala sekolah dan atau kata lain seluruh warga sekolah tidak ada kolaboratif untuk memelihara, maka pelatihan yang diterima itu nantinya tidak ada mempunyai tujuan itu. Jadi meningkatkan lebih ke manfaat setelah saya mengikuti kegiatan pelatihan di luar tersebut. Oke, baik Pak. Wah, pasti seru banget ya Pak ya. Kami, para guru-guru dan seluruh elemen warga yang ada di sekolah pasti akan sangat bermanfaat nih ilmu yang akan Bapak
Husein terapkan besok nih. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan rencana Bapak, menurut Bapak tadi kan tadi berkonsultasi, terus memaparkan dengan seluruh warga sekolah. Kapan itu akan dilaksanakan, Pak? Eh, Pelaksanaan itu kurang lebih 3 hari, dan itu nanti kegiatan-kegiatan tersebut karena sifatnya biar tidak mengganggu proses dalam pembelajaran itu reschedule, tentatif. Tentatif artinya nanti disesuaikan dengan eh, waktu yang memang dirasa cukup untuk bisa memaparkan hal-hal tersebut atau materi-materi yang telah saya terima gitu. Jadi tentatif. Oh gitu, jadi disesuaikan dengan jadwal di sekolah kan mungkin ya maksudnya ya Pak ya? Oke, baik deh, terima kasih. Wah, senang sekali saya bertemu dengan Pak Husein nih, teman dengan segala dengan penuh banyak pelatihannya, dengan banyak ilmunya, dan Bapak bersedia untuk berbagi dengan kami para guru yang ada di sekolah. Terima kasih ya Pak Husein atas waktunya. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik sesuai apa yang Pak Husein dan sekolah kita impikan. Terima kasih Pak Husein. Sampai jumpa. Wah, udah bel nih Pak. Nanti lanjut lagi ya Pak ya. Iya Bu. Iya, terima kasih. Dadah Pak Husein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya duluan ya Bu Teri, soalnya mau arah pulang ya. Kasih masukan ya Bu Teri. Boleh. Sebagai observer, ya. Tadi ada poin di mana percakapan Novi ini sebagai coaching ada terburu-buru, jadi belum percakapannya itu menanyakan kabar sih sudah, kemudian bagaimana bertanya dulu tentang perasaan atau hatinya Pak Husein pada saat kita mau bicara nih, apalagi kita rekan sejawat, jadi tidak langsung tadi ada di awal agak terburu-buru langsung apa kabar, terus abis gitu dijawab, terus ibu langsung bilang lagi kayaknya lagi sibuk nih gitu ya, jadi langsung to the point gitu, maksudnya biar dulu dia yang bercerita dulu kondisi dia saat ini dulu sih, itu sih kalau kalau Teteh tadi nangkepnya, jadi kurang mengorek di awal dulu apa sih, melihat kondisi hatinya dan bagaimana baru kita masuk pelan-pelan gitu. Sip, Ya, kalau yang lain baik. mah oke, sampai terakhir juga bagus deh, Novi mah keren. Bagus. Bella, Bu, kalau ngorek-ngorek kondisi hati Pak Husein ngeri aku, Bu. Aku nangkep hal yang Takutnya sama. lagi gimana Oh iya, menurut Bu aku Teri Bongko? menangkap hal yang sama. Pertanyaan berbobot oke, karena tadi dari pernyataan Pak Husein dibuat pertanyaan lagi, jadi nyambung kan. Kemudian tadi mendorong Pak Husein juga ngasih ide. Tapi ya memang maaf Bu Novi, jadi akhirnya kayak asumsi tadi di awal karena langsung to the point. Pak Husein gitu. sepertinya sedang sibuk atau apa sih tadi? Kan kesannya seperti asumsi judgement. Aduh, oke. Kalau saya ngeliat itu. Tapi memang kalau mau ya tadi yang kata Bu Iin, menanyakan kabar, perasaannya bagaimana, baru nanti kita. Cuma memang saya juga agak hati-hati. Saya juga kalau buat dialog juga saya takutnya itu ke asumsi itu. Iya. Padahal maksud kita kan nggak begitu kan? Terus gimana itu ya cara ngebalusnya kayak gitu tuh? Karena tadi saya bilang, kenapa slowly. Iya, karena Bu Novi, lupa, saya juga, kadang kita lupa. Buru-buru juga begitu. Terus kita langsung to the point. Jadi akhirnya, Pak jarang amat datang Pak, kemana aja sih? Jadi kan kesannya kan. Kadang sama rekan sejawat jadinya suka tersinggung kalau dia langsung mengitukan, kadang gitu sih, nggak apa-apa. Kemana Ayo semangat, saking semangatnya Novi. Karena kan pikirnya udahlah sama temen aja gitu. Kemana aja Aku sambil di jalan ya. Boleh. Siap. Terus Bu Teri? Udah itu aja sih. Kayaknya cuma yang di itu aja sih yang agak, ya memang saya juga tricky-nya itu sih. Jadi kesannya kita mau menjudgment teman kita, kemana aja sih kamu? Ada masalah ya? Kan kesannya gitu ya. Baru kita masuk ke permasalahan, ada apa sih? Gitu kan? Gimana ya cara ngakalinnya ya supaya nggak kesannya seperti kita sudah kayak yang julid gitu ya. Mana aja lu gitu, nggak kelihatan gitu. Mana aja sih Pak Husein? Kok tadi nggak ada kelihatan? Kan nggak enak ya. Kan enaknya gimana Pak Husein ditanya begitu supaya nggak kesannya saya mata-matain Pak Husein nih, saya perhatiin Pak Husein banget nih gitu kan. Kesannya jangan kayak gitu, gimana caranya? Coba masukkan aja. Kalau menurut saya
itu kan secara spontan. Jadi terkadang rekan sejawat itu tidak akan paham tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri kita. Itu yang harus kita pahami, makanya kuatkan mentalnya, kan gitu. Itu. Bagi saya sih pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukan membalon-balon, artinya sudah biasa saya terima atau konsumsi sama saya itu seperti itu. Sepertinya kita harus belajar itu ya Bu Nov, yang kita nanti lemparkan di forum ya. Iya, Nah, cuman memang kalau secara realnya gitu ya, cara realnya kita sebagai seorang ini ya langsung to the point kepada teman sejawat akan lebih lebih salah dalam kita berkata gitu kan. Itu. Ya mungkin karena kita sudah dekat dan sudah kenal, akhirnya kita langsung begitu ya. Iya. Tidak terlalu formal gitu loh. Iya benar. Oke, terima kasih banyak atas masukannya teman-teman. Terima kasih. Sama ya kita ke back Kita ke ruang utama yuk. Ya. Ya.